وبركاته. حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله لهم الفاتحة. حضرة الرحيم سلطان القدس سيد القادر الجيلاني إلى حضرة الرحيم الإمام جلال الدين المحلي والإمام جلال الدين السيوطي شيخ مسلم الشافعي شيخ عبد الحليم لهم الفاتحة. الذين أنعمت عليهم لهم الفاتحة. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-146 nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم
فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabih wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darini amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. 140 140 46 nggih. Nggih. Alladzina ataina nggih. Nggih. Alladzina utawa ataina kang paring sapa ingsun kang paring sapa ingsun hum ing alladzina alkitaba ing kitab iku ya'rifuna waruh sapa alladzina hu ing Kanjeng Nabi ai Muhammadan tegese sumrep Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu Nabi Muhammad iku kama ya'rifuna kaya oleh weruh sapa alladzina abna ahum ing pira-pira anak lanange alladzina bina'atihi kelawan sifate Kanjeng Nabi fi kutubi meng dalam pira-pira kitabe alladzina atainahumul kitab wala ngendika sapa Ibnu Salam laqad araftu yakti teman-teman weruh sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi khina ra'aitu nalikane weruh sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi kama arifu kaya oleh weruh sapa Kanjeng kaya oleh weruh sapa ingsun ibni ing anak ingsun wa ma'rifati utai weruh ingsun li Muhammadin maring Kanjeng Nabi Muhammad iku asyaddu luwe banget. Di Pendeta Abdullah bin Salam atau dikenal dengan Imam Ibnu Salam dia mengatakan sebelum masuk Islam, saya mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu saya seperti mengenal anak lelaki saya. Berarti oh anaknya itu matanya bagaimana, tingginya berapa, ya
di tubuhnya ono andeng-andeng ini sebelah ndi ngerti. Ambilkan di situ. Itu tahu. Rasulullah itu jalannya bagaimana itu. Kalau Rasulullah jalan itu ada tandanya apa, tahu. Mereka tahu. Jadi orang Yahudi dan Nasrani yang tiap hari membaca kitab Taurat, Zabur, Injil, itu tahu Rasulullah seperti tahu anak lelaki. Bahkan dikatakan dia asyaddu, lebih tahu, lebih kenal. Ngono. Mereka tahu nih, kanjeng Nabi koyo apa? Oh ngene, kenal mereka. Mereka kenal. Mereka mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melebihi mengenali anak kandung lelaki. Sallallahu Nabi Muhammad. Yang ngantuk-ngantuk wudhu sana. Itu. Jadi lebih mengenal daripada anak lelaki. Lalu namanya di Arab itu anak lelaki itu sangat disayang. Nah ini orang-orang ahlul kitab itu mengenal Rasulullah seperti mengenal anak kandung lelaki. Ya berarti sangat kenal, iya. Makanya dulu namanya pendeta Bukhairah itu ketika bertemu dengan Rasulullah, ketika Rasulullah masih umur 12 tahun, langsung disuruh balik. Alangkah lebih baiknya Pak Abu Thalib dengan keponakannya pulang aja, balik ulang ke Mekah. Ini bahaya kalau sampai di Syam ketahui orang-orang Yahudi, bisa disakiti ini ponakan sampean, karena mereka sudah menanti Nabi akhir zaman. Yang mereka sendiri sudah tahu kalau Nabi akhir zaman itu ternyata bukan dari golongan Bani Israel, tapi dari golongan Bani Ismail atau bangsa Arab. Mereka mengancam akan membunuhnya, menghilangkannya, dan kelak akan dibikinkan ganti versi mereka dari golongan Bani Israel. Nah, akhirnya Rasulullah dan Abu Thalib balik ke Mekah karena keamanan, keselamatan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap orang Yahudi, Nasrani itu, seperti ini pendeta Ibnu Salam ya, mengatakan, aku mengenal anakku. Itu sangat namanya wamene budin duwe anak ya. Anakmu andeng-andengin yang di budin andeng-andengin teng mriki. Wangi piye kulite sama mantang mesti kenal ya enggak? Iya enggak, Din? Oh jenenge anake. Lah ini begitu juga dengan orang Nasrani ini, pendeta Abdullah bin Salam ini mengatakan asyaddu, bahkan lebih dari itu. Aku kenal bagaimana hembusan napasnya Rasulullah, bagaimana tingginya Rasulullah, bagaimana wajahnya Rasulullah, itu sudah ada semua. Maka beruntunglah kita itu kalau baca Maulid Liba Barzanji ya. Termasuk di situ ada tanda-tanda Rasulullah yang ada di dalam kitab Taurat, ada di dalam kitab Zabur, ada kitab Injil, itu ada Quran. Maka Maulid itu sangat ibaratnya sholawat yang sangat lengkap ya. Di Maulid itu ada Qurannya, ada Tauratnya, ada Zaburnya, ada Injilnya, ada sholawatnya, ada doanya, ada ayatnya, semua ada. Nah ini. Maka kalau ada orang bilang baca kitab Maulid itu bid'ah, orangnya suruh ngopi di pondok. Motone tak apa jenenge? Tak jembrengi ya, biar tahu. Enggak baik main-main. Makanya ngaji dong. Jangan cuma mau apa? Ngaji pada Syekh Google ya. Benar-benar ngaji di pondok biar tahu mana ayat, mana Quran, ya mana sejarah Rasul, mana tanda-tanda Rasul. Itu begitu. Rasul digambarkan sampai sedetail alisnya bagaimana, matanya bagaimana, hidungnya bagaimana, wajahnya bagaimana, telinganya bagaimana, semua digambarkan di dalam kitab Taurat. Makanya ketika ada seorang sahabat, bapaknya sudah wafat, dia juga golongan Yahudi tapi sudah masuk Islam. Dia bilang, "Nak, kalau aku nanti sudah mati, kamu jangan buka kotak itu." Tapi dia nggak mau ya. Dia buka kotaknya, ternyata di dalam kotak itu tersimpan tanda-tanda Nabi yang muncul di akhir zaman. Ya, Nabi yang sudah diikuti itu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Inna fariqan satuni pantan minhum saking alladzina ataina humul kitab. Iku layak tumuna yakti ngumpetake. Makanya orang Yahudi Nasrani yang cerdas itu pasti masuk Islam.
Maksudnya bukan masuk Islam, dia itu kembali ke ajaran millata Ibrahim hanifau wa ma ana minal musyrikin. Pasti. Nah, kalau dia tahu sebenarnya apa yang terkandung di dalam kitab yang dia baca, nah itu pasti dia akan kembali ke ajaran millah Ibrahim yang sebenarnya, yang dalam prinsip ajaran teologi agama millah Ibrahim tidak ada menyembah manusia, tidak ada menyembah yang selain Allah, nggak ada menyembah nabi, malaikat tidak ada. Nah, itu. Atau tegesi sifatnya kanjeng Nabi wa mutawi farikon iku ya'lamuna padha weruh sapa farikon. Hadza utawi ki agama maka dalam meskipun diwina Austria banyak ditemukan kitab-kitab yang tidak utuh, lembarannya dibuang ya. Halaman-halamannya tidak utuh, meloncat dari mungkin 103 meloncat ke 106, 103 meloncat ke 100, itu kan ternyata dibuang, disobek karena ada na'tin Nabi, ada alamatnya, tanda-tanda sifatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Ada utawi ki agama Islam alladzi rupane agama antau utawi sira iku alaihi ing atase alladzi iku alhaqu. Makanya ketika Abdullah bisa mendapatkan kabar katanya di Madinah ada seorang nabi, iya pendeta, bagaimana tandanya? Wajahnya begini, matanya begini. Kalau dia jalan bagaimana? Awan selalu memayunginya. Dia dari bangsa apa? Dari kaum apa? Kan di situ di dalam Taurat sudah dijelaskan ya. Apa? Dari suku apa? Oh, suku Bani Hashim, suku cucunya Abdul. Di dalam Injilnya sudah jelas ya. Dari suku Bani Kinanah dan sebagainya sudah dijelaskan di sana. Maka mereka tahu Rasulullah seperti tahu anak kandungnya. Oh, yaudah kita berangkat. Dia beserta murid-muridnya, ya satu gereja yang ada di dalam itu, istilahnya kepemimpinan diam, langsung datang ke Madinah dan langsung bertemu dengan Rasulullah. Dan ketika melihat, ya, tapi namanya Abdul bin Salam tidak langsung masuk Islam, enggak, dilihat dulu dari kejadian. Oh iya benar, itu orang yang wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. Ya kalau misalnya diikuti dengan awan, oh benar itu, oh iya benar. Ketika dia melewati pohon-pohonnya merunduk, oh iya ini benar, ini manusia yang didatangi namus, didatangi Ruh Kudus, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Ini sudah pasti ini adalah Nabi penyelamat akhirnya baru dia ketemu Rasulullah untuk bersyahadat. Tapi di antara mereka banyak yang menyimpan ya. Iku al-haq agama kang bener kain tegese kang tetep mirafika sanging ngersani pangeran. Fala takuran mongko jono temen sapa sira kabeh iku minal mubtada sanging wong kang mamang kabeh, maka kita tidak perlu laku. Asyakin tegese pira-pira kang mamang kabeh ing dalem hak. Ai min hadan nawi tegese sanging warnane wong kang mamang. Bahwa mongko utawi fala takunanna minal mumtarin iku ablaghul luweh banget min la tamtaru sanging pengucapan la tamtaru. Walikul lan iku tetep kaduwene saben-saben suci minal umami sanging pira-pira umat wijhatun utawi kiblatun utawi kiblat wa ya kullin iku muwaliya wong kang madhep maring wijhatan ya. Kabeh duwe kiblat, Yahudi punya kiblat, Nasrani punya kiblat. Wajahu ing arah-arahe wijhatun utawa kulin mon. Salat ing dalem salate kulin. Wa fikiratin ing dalem wajan suci maulaha utawa wong kang den adepake maring wijhatun. Wasabiku mongko padha balapono sapa sira kabeh al khairati ing pira-pira perkara bagus. Badiru tegese sapa sira kabeh la taati maring taat. Wa qabuliha lan nrimo taat. Aina iku ana ngendi
ma utawi panggonan takunu kang ana sapa sira iku yati nekani bikum kelawan sira sapa Allah Gusti Allah jami'an hale sekabehane yajma'u tegese ngumpulake sapa Allah kum ing sira kabeh yaumul kiamati ing dalem dina kiamat ayo jazi mongko males sapa Allah kum ing sira kabeh di amalikum kelawan pira-pira amal sira kabeh. Innallaha ing satune Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji wiji ku qadirun banget kuasani wa min khaitulan sanging endi-endine panggonan kharaj metu sapa sira li safarin karena rai lunga fawali mongko ngadepna sapa sira wajhaka ing wajah sira syatral masjidil haram ing arah-arahe Masjidil Haram. Inna ulan setuhni perbuatan fawali wajhaka syatral Masjidil Haram ikul haqqu kang tetep mir rabbika sanging pangeran sira. Wa malan ora ana Allah ta'ala Allah iku biqabilan dat kang lali. Amma sangi barang tamaluna kang padha nglakoni sapa sira kabeh. Kita kelawan den waca ta'wal ya ilan den waca ya takadama wasingin apa misluhumu pamane fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa kararan bulan balini sapa Allahu ing lafat fawalli wajhaka syatral masjidil haram li bayani tasawi hukmi safari karana mertelake padane hukume lunga wa ghairi lan liyane safar wa min khaitsu kharajta lan ing dalem dindi panggonan kharajta metu sapa sira fawalli mongko ngadepna sapa sira wajhaka ing wajah sira satral masjidil haram ing arah-arahe masjidil haram. Kemana saja kita pergi wajahnya kalau sholat harus menghadap masjidil haram itu. Nah sekarang alhamdulillah sudah ada GPS ya, sudah ada kompas, sudah ada alat satelit dan sebagainya, ada alat titik koordinat. Kita tinggal ngompas, ada Google Earth ya. Tinggal kita ngepasin arah sholat kita ke arah lurusnya ya, arah lurusnya ke Masjidil Haram. Sallallahu Nabi Muhammad ya. Dari orang yang berada di sekitar Ka'bah itu harus wajahnya, tubuhnya, matanya ke Ka'bah. Tapi kalau jauh kayak di Indonesia yang ngira-ngira ya. Tapi jangan sampai ngira-ngira ngawur, udah ditunjukin pemerintah arah lurus yang benar kita nggak mau. Nah itu namanya orang yang nggak taat pada yang benar itu. Pemerintah kan menunjukkan yang benar, Kementerian Agama ini loh, yang benar itu menghadap ke sana Pak. Tuh kita malah menghadap ke Afrika Selatan, itu namanya orang bego. Itu orang gendeng didudui yang bener, kok malah didudui surga kok malah milih neraka. Oh berarti selama ini ya, berarti yang sudah ya nggak apa-apa, semua arah itu milik Allah, nggak masalah. Tapi kalau sudah dikasih tahu, oh ini lho Pak, arah yang benar itu ke sana harus menghadapnya, ke sini, serong ke sini sedikit, seperti di sini 290, serong 291 derajat, yang ikuti. Karena apa? Karena pemerintah mempunyai alat yang accountable, alat yang kredibel, yang akurat, seperti alat titik koordinat itu. Nah, titik koordinat itu loh, pesawat jatuh di mana, berapa ribu kilometer, berapa kilometer itu ketahuan. Itu loh. Apalagi Ka'bah yang sudah benar-benar benda nyata ada itu. Makanya kita ngikuti. Kalau pemerintah nunjukkan Pak, ini harusnya serong begini, kita ngikutin aja. Nah, kalau kita lihat di masjid-masjid kuno ya, seperti Masjid Agung Demak, Masjid Sunan Ampel, Masjid Keraton Solo, itu ada pencet ya. Ada namanya alat sundal gitu. Sundal itu untuk mengetahui arah matahari, arah waktu zuhur, waktu asar, termasuk pergeseran kiblat, kemana kita harus serongnya itu. Jangan seperti orang-orang yang tidak punya ilmu ya, dikiranya dulu apa nggak ada orang sholat miring-miring gitu. Masjid ya ada, mau Masjid Agung Demak aja ada namanya bencet, itu untuk mengukur kemiringan kita ke Mekah itu kemana ada, itu namanya bencet. Nah, itu silakan datang ke museum Masjid Agung Demak atau kemana yang masjid yang ada bencetnya itu.
atau mesin apa namanya, alat namanya dari kuningan itu, sundal namanya itu, terbuat dari kuningan itu. Atau bencet ya, bencet itu terbuat dari besi ya, ditancapkan di sebuah bulatan itu begitu. Mengenai zaman biyen ora ana masjid miring ya ana. Sampean wae sing gak ngerti sejarah. Ngoten niku. Wong dikasih tahu yang benar itu yang ngikut. Apalagi sekarang pemerintah sudah punya alat-alat yang canggih-canggih ya enggak? Itu begitu. Terus duwe alat sing apik-apik ya aja wong didudoi sing genah kok malah ora gelem melu. Berarti wong keblinger gitu. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, makanya walaupun arah-arah kita ngira-ngira, tapi kalau si perkiraan yang akurat sudah ditunjukkan oleh apa? Kementerian Agama ya kita ngikuti. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri termasuk taat kepada ulil amri ya. Pemerintah yang menunjukkan arah yang benar ya kita ngikuti. Wong ditunjukkan yang benar kok malah milih yang salah. Nah, itu namanya orang ahmak kumrung. Orang-orang yang seperti itu akan tersesat dunia akhirat. Ditunjukkan yang benar tapi kok malah gak gelem, ya berarti bintu. Jadi arah-arah ke arah Masjidil Haram wa haitsu man dalem sekirane panggonan kuntum kang ana sapa sira kabeh fawallu mongko ngadepna sapa sira kabeh wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh satrahu ing arah-arahe Masjidil Haram. Iki diulang-ulang, namanya mengarahkan wajah ke Masjidil Haram itu sangat penting gitu. Karara tegese baleni sapa Allahu ing qaul ditakiti krana ngukuhake li alla yakuna krana setune li alla yakuna drapun ora ana iku linasi kaduwene menungso al yahudu tegese wong Yahudi wal awil musyrikin utawa musyrik kabeh alaikum melarat ing atase sira apa hujatun madoni ai mujadalatun tegese madoni ya tawali maring madhep ila ghairi imaring liyane kiblat ai litan tabi tegese supaya liatan tabia supaya ilang apa mujadalatum olai madoni yahudu wal musyrikin laku maring sira kabeh min kaulil yahudi bayane yang kesane ucapane wong Yahudi ya jahadu rupane ya jatuh ngangas sapa Kanjeng Nabi dinana ing agama ingsun wa tabi ulan anut sapa Kanjeng Nabi kiblatana ing kiblat kita. Nah ini apa hikmah daripada Rasulullah disuruh kembali menghadap kiblat supaya Rasulullah tidak dihina kembali oleh orang-orang Yahudi. Kemarin kan diceritakan riwayat kan begitu, dihina Rasulullah dan banyak orang Islam yang menangis. Ya Rasul, kenapa kami harus menghadap ke Baitul Maqdis? Ka'bah adalah keimanan, kita sholat menghadap Ka'bah yang kita perjuangkan dengan darah dan air mata. Kenapa kami harus menghadap mengikuti kiblatnya orang-orang Yahudi yang tiap hari dia mencemooh kami, menghina kami dengan fitnah-fitnahnya yang keji. Nah, makanya tidak lama menghadap Baitul Maqdis itu kemarin diceritakan berapa? 17 bulan. 16 atau 17 bulan kemarin. Akhirnya ketika Rasulullah dalam keadaan sedihnya melihat bahkan sampai ada umat Islam yang murtad meninggalkan agama Islam karena sakit hati. Kami sudah memperjuangkan Ka'bah, kiblat Ka'bah selama bertahun-tahun dalam derita. Kenapa tiba-tiba Rasulullah, padahal Rasulullah melakukan itu juga karena wahyu, bukan karena sendirinya. Tapi ternyata balasannya orang-orang Yahudi sangat kejam. Maka setelah itu ketika Rasulullah sedang sholat, ada rakaat kedua disuruh menghadap kiblat. Maka ada masjid namanya Masjid Kiblaten gitu. Jadi Masjid Kiblaten itu kita boleh sholat menghadap Baitul Maqdis, boleh sholat menghadap Ka'bah. Ke sana boleh, ke sana boleh. Semoga kita bisa ke sana, amin.
Supaya ya kalau Rasul sudah kembali ke Mekah sudah selesai. Itu lihat tuh. Umat Islam sudah istiqomah kembali pada kiblatnya yang awal, yaitu kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim juga kiblatnya bukan Baitul Maqdis. Kiblatnya Nabi Ibrahim juga Ka'bah. Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yakub adalah kiblatnya Ka'bah, bukan Baitul Maqdis. Sholatnya di Baitul Maqdis, menghadapnya ke Ka'bah itu begitu. Sallallahu Nabi Muhammad. Yadda'i ngaku-ngaku sapa Kanjeng Nabi millata Ibrahim ing agamane Nabi Ibrahim. Wa yukhalifu lan nulayani sapa Kanjeng wa yukhalifu lan nulayani sapa Kanjeng Nabi kiblatahu ing kiblate Nabi Ibrahim. Ya, kembali, ya ini dia Rasulullah kembali ke kiblatnya yang awal, yaitu kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ilaladina kejaba wake dolamu kang padha ngani ngaya sapa ladina minhum saking nas bilina dikelawan angas. Fa innahu mongko setungune alladzina dzalamu iku yaquluna. Padha ngucap sapa alladzina dzalamu. Ya setelah Rasulullah disuruh kembali ke Ka'bah yang dulunya orang-orang Islam sudah murtad, kembali lagi ke dalam pangkuan agama Islam. Nah, aku padha ngucap sapa alladzina ma tahawala ora madhep sapa Kanjeng Nabi ilaiha maring kiblat ila mailan kejaba condong ila dini abai ke maring agamane bapak-bapak Kanjeng Nabi. Wal istisna utawi istisna iku mutasilun tepung, wal makna iku mustmutasil. Wal makna utawi maknane ayat iku layakunu ora ana iku li akadin kaduwene wong suci alaikum ing atase melarat ing atase sira kabeh apa kalamun ucapan illa kalama haulai kejaba ing omongane mengkono-kono alladzina zalamu. Fala takhsha mongko aja padha wedi sapa sira kabeh ing alladzina zalamu. Takhafu tegese padha wedi sapa sira kabeh di dalam ing oleh madoni alladzina zalamu fitawali ing dalam perkarane madhep ilaiha maring kiblat. Maksaulan padha wedi sapa sira kabeh ni ing ingsun. Maka jangan gengsi, jangan takut, jangan minder kepada orang Yahudi, karena kita sudah kembali ke kiblatnya yang awal, yaitu kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangan takut mereka, maka taatlah kepada kami. Imtithali amrihi kelawan anut perintah ingsun. Wali utimma lan dra penyempurnake sapa ingsun. Atfuni kuatab ala li alla yakuna ing atase lafat li alla yakuna nikmati ing nikmat ingsun alaikum ing atase sira kabeh bil hidayati kelawan nuduhake ila ma'alimi dinikum maring pira-pira tetengere agama sira wala'allakum lan menawa-menawa sira kabeh iku tataduna oleh pituduh sapa sira kabeh lal hakim maring perkara kang hak kama arsalna kaya oleh ngutus sapa ingsun muta'alliqun iku gumantung bi utimma kelawan lafat utimma ait maman tegese krana nyempurnake ka ait mamiha kaya nyampurnaake nikmat bi irsalina kelawan oleh ngutus ingsun bikum ing dalem sira kabeh rasulan ing utusan mingkum sangi sira kabeh Muhammad dan rupane Kanjeng Nabi Muhammad ya maca ake sapa rasulun alaikum ing atase sira kabeh ayatina ing pira-pira ayat ingsun. Al-Qur'an tegese Al-Qur'an. Zakilan nyucikake sapa rasul kum ing sira kabeh. Yutahiru tegese nyucikake sapa Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kum ing sira kabeh minasyirki sanging kemusyrikan. Wa yu'allimu lan mulang sapa Kanjeng Rasulullah ing sira kabeh
Alkitab ing kitab Al-Qur'ana tegese Quran, wal hikmata lan ilmu nafi', ma tegese hukum fi kang ana ing dalam Quran, minal ahkami bayane saing pira-pira hukum. Wa may yu'allimu lan ora merwahake sapa rasulan utawa kanjeng Nabi kum ing sira kabeh ma ing perkara lam takunu kang ora ana sapa sira kabeh iku ta'lamuna padha weruh sapa sira kabeh. Fadkuruni mongko padha elinga sapa sira kabeh ni ing ingsun bi sholati kelawan salat wa tasbih lan tasbih wa nahwi lan sepadane tasbih. Maka buat muslimin dihibur oleh Allah, ya saiki gak usah debat mek wong Yahudi, ya ikutilah Rasulullah, ya, karena Rasulullah yang mengajarkan kalian Al-Quran hikmah, ya, dan mengajarkan apa yang kalian tidak ketahui tentang agama Allah. Maka sholatlah, bertasbihlah, ya, ingatlah Allah, ingatlah fadhkuruni, ingatlah aku, maka aku akan mengingat kalian semuanya. Adkur mongko males eling sapa ingsun kum ing sira kabeh. Kila den ucapake mana utai manane adzkurkum iku ujazi, males sapa ingsun kum ing sira kabeh. Wa fil hadis lain dalam hadis anillahi sangi Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsinya, man utawi sapa sapane wong iku zakara nyebut sapa mani ing ingsun fi nafsihi ing dalam atine man, zakartu mongko nyebut sapa ingsun hu ing man fi nafsi ing dalam zat ingsun. Barang siapa yang ingat Allah di dalam hatinya, maka Allah menyebut dia di dalam zat Allah. Subhanallah. Paman utawi sapa-sapane mengko zakara eling sapa man ni ing ingsun fi malain ing dalam kumpulan, zakartu mongko nyebut sapa ingsun ing man fi malain ing dalam kumpulan. Kalau orang itu berzikir dalam seperti ini, sallallahu Nabi Muhammad, kumpulan, maka Allah Ta'ala akan menyebutkannya, hei malaikat-malaikat semuanya, ingatlah itu namanya Syihabuddin Al-Hariri, santri pondok pesantren Raudhatul Maghfurin, sedang mengingatku. Maka kirimkan doa untuk dia, kirimkan keberkahan keselamatan untuk dia. Balas sekali Allah. Ya, enak gak Din? Berzikir kepada sallallahu Nabi Muhammad di malain yang dalam kumpulan khairin ingkang bagus min mil'i sanging kumpulan iman. Waskuran podo waskurulan podo syukur sapa sira kabeh li maring ingsun nikmati ing oleh paring nikmat ingsun ditaati kelawan taat, wala takfuran aja padha nglakoni kufur sapa sira kabeh bil maksiati kelawan maksiat. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina istainu amri tulung sapa sira kabeh alal akhirati ing atase akhirat bisabri kelawan sabar ala taati ing atase taat wal bala ilan bala wa sholati lan salat khassa nentokake sapa Allah ha ing salat bizikri kelawan nuturake kita karuria krana wala waline salat wa dhamiyalan agunge salat. Innallaha ing sedune Allah iku masabirina sartane wong kang sabar-sabar kabeh bil auni kelawan mitulungi. Jadi jangan mengupuri nikmat Allah, ya. Wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan apa? Bisabri wassalah. Jadi mau Nabi dicoba sakit, dicoba macam-macam, menderita, fakir, harus sabar. Dan sholat tentunya, ya cuma meneng tok ae ya sholat. Karena doa yang tertinggi, yang termakbul itu ada di dalam sholat. Minta pada Allah, Rabbi firli, ya Allah ampuni dosa saya, warhamni, berikan kami belas kasih-Mu ya Allah, warhamni, wajiburni, dan
Genapilah segala macam kekurangan kami. Kalau kami punya hutang, kami punya kekurangan, kami kurang sehat dan sebagainya, maka berikanlah, genapilah semua itu dengan kesempurnaan darimu ya Allah. Warfa'ni, angkat derajat kami. Warzuqni, berikan rezeki kepada kami. Wahdini, berikan petunjukmu kepada kami ya Allah. Wa'afin, dan sehatkan kami. Wa'fu anni, berikanlah ampunan yang sempurna kepada kami. Berikan ridhomu. Itu di dalam surat minta. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang istiqomah, jalan yang benar. Maka bisobri wassalah, minta pertolongan dengan sabar dan sholat gitu. Jadi Al-Fatihah.